kayak orang-orang yang tidur lalu kebangun, terus tidur lagi, bangun lagi gitu. Jadi dia sulit memaintain tidurnya, dia gampang sekali marah, gampang sekali untuk Jadi nggak punya teman nanti. iya, karena gampang terpicu kan gitu. Iya. Padahal itu penyebabnya karena kurang tidur gitu. Jadi ternyata 1 jam tidur itu lumayan Berharga, iya, berharga gitu buat kita. Sangat penting 1 jam itu loh. Lagu gitu ya, selama lagunya nggak bikin kita nyanyi makanya gitu ya. Lagunya yang ngebeat ya. BTS kan jadinya ya joget. Baca buku yang memang kita nggak sukai. Oh iya. Buku mat. Buku mat bacanya gimana? Angka ya. Hai Crickers, welcome di The Cricket House. Dengerin ya, biar nggak bisa tidur. Oke nih, kemarin di episode pertama kita udah cerita-cerita tentang pengalaman kita kan yang nggak bisa tidur itu. Nah, di episode kali ini kita langsung aja kali ya bahas tentang insomnia itu sendiri. Karena kayaknya banyak nih Crickers di rumah nih yang kayak mesti bertanya-tanya sebenarnya insomnia tuh apa sih? Kayak kalau ditanya pasti taunya insomnia tuh cuma sulit tidur kan. Nah, maka dari itu nih, kita episode kali ini akan membahas lebih dalam mengenai insomnia. Kita juga akan ditemani oleh Kak Wiwit nih, narasumber kita. Boleh Kak, kenalin diri dulu. Oke, terima kasih. Mungkin saya memperkenalkan diri, saya Wiwit. Saya adalah seorang psikolog klinis dewasa gitu, dan juga seorang pengajar di Fakultas Psikologi di Universitas Pelita Harapan. Wih. Kita langsung aja kali ya nih Kak. Aku mau nanya nih pertama, kan karena Crickers di rumah nih masih bertanya-tanya sebenarnya insomnia itu apa sih? Nah aku mau tanya nih, insomnia sebenarnya menurut pandangan ahli nih Kak, insomnia itu apa sih Kak? Jadi kan tadi kayak kalian bilang ya, insomnia itu orang mikirnya adalah sulit tidur saja gitu. Tapi sebenarnya memang secara umum itu menunjukkan kesulitan tidur, tapi nggak cuma itu. Jadi insomnia itu juga menggambarkan kita sulit tidur pertama, yang kedua itu sulit untuk maintain tidur. Jadi ini contohnya kayak orang-orang yang tidur lalu kebangun, terus tidur lagi, bangun lagi gitu. Jadi dia sulit memaintain tidurnya. Juga adalah orang-orang yang merasa walaupun dia sudah tidur cukup, tapi merasa kualitas tidurnya itu berkurang. Atau kan ada ya orang-orang yang tidurnya udah lumayan lama nih, 6 jam gitu, tapi tetap bangun-bangun tuh kayak rasanya capek, kayak kurang terus gitu. Jadi itu juga masuk gitu ke dalam insomnia gitu. Memang intinya adalah kesulitan tidur, tapi sulitnya itu bisa di awal. Jadi kayak mau tidur nggak bisa, atau di tengah-tengah gitu, maintain tidur nggak bisa, atau di akhir walaupun udah selesai, maksudnya tidurnya cukup, tapi rasanya kualitas tidurnya kayaknya kurang gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya insomnia. Itu tuh Crickers, jadi nggak cuma kayak susah tidur Iya. gitu. Lalu Kak, aku mau nanya nih, penyebab atau apa sih yang bisa nge-trigger insomnia itu? Sebenarnya ada beberapa faktor gitu. Yang pertama misalnya nih, kalau secara fisik itu adalah sakit. Kan mungkin kita pernah ya gitu, mungkin ada nyeri-nyeri dan lain-lain, jadi susah tidurnya. Iya, jadi nggak nyenyak. Karena nggak nyenyak, nggak nyaman gitu secara fisik. Atau juga memang banyak dialami oleh orang-orang yang mungkin punya masalah fisik yang lumayan berat gitu, jadi tidurnya sendiri nggak nyaman gitu. Lalu yang kedua bisa aja ada perubahan lingkungan. Jadi kayak misalnya mungkin beberapa kita tuh biasa tidur di kamar sendiri, terus tiba-tiba lagi pergi kemana, lingkungannya berubah gitu ya. Mungkin lebih rame suaranya, atau dulu biasa tidur di rumah dengan suhu yang enak gitu, AC-nya pas lah gitu, tiba-tiba pindah ke tempat yang nggak ada AC-nya jadi panas gitu. Jadi ada perubahan lingkungan di situ, suhu, suara, ataupun ya situasi yang nggak biasa, nggak familiar, itu juga bisa gitu. Ataupun juga sebenarnya ada dari segi psikologis, jadi misalnya sedang ngalamin masalah, banyak hal yang dipikirkan kayak gitu, sehingga waktu mau tidur bukannya dia udah tenang untuk tidur gitu, tapi malah mikirin sesuatu gitu. Kayaknya itu banyak nih terjadi sama para Crickers di rumah nih. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang tuh lumayan banyak sih gitu yang menjadi faktor seseorang itu mengalami kesulitan tidur seperti itu. Terus Kak, mau nanya iseng aja, kalau nggak bisa tidur karena patah hati, itu bisa nggak sih Kak? Oke, insom karena Iya, patah hati gitu iya. ya. Nah itu mungkin
mungkin masuk ke dalam tadi ya, ada faktor psikologis juga. Mungkin patah hati menyebabkan ada sesuatu yang akhirnya dia pikirkan secara terus-menerus gitu. Jadi waktu mau tidur gitu, bukannya dia langsung tidur, malah mikir, aduh kenapa saya begini, kenapa gini gitu. Atau karena kita patah hati gitu, mungkin waktu mau tidur malah scroll sosial media gitu Berarti ya. kalau gitu, kalau lagi dalam hot-hotnya gitu, itu juga bisa dong. Kalau lagi berbunga-bunganya baru baru awal nih nikah. Iya, Oh, oke. baru awal hubungan atau enggak cinta sebelah apa? Tepuk sebelah tangan. Iya, Sebenarnya adalah intinya selama sesuatu itu membuat kita jadi berpikir lebih banyak gitu sebelum tidur gitu, itu maksudnya bisa jadi salah satu potensi kita sulit untuk tidur gitu. Kalau misalnya lagi seneng-senengnya kan mungkin kalian bisa nih misalnya kayak nelfon gitu. Iya. Nelfon jadinya sampai jam 12 malam Iya, gitu. sampai pagi bahkan Sampai ya. pagi gitu. Jadi itu juga sebenarnya mengganggu tidur kan. Iya, betul. Oh iya, saya jadi ingat salah satu hal yang juga bisa mengganggu kita untuk tidur adalah jadwal tidur yang beda-beda. Gitu. Jadi misalnya kamu biasa tidur jam 10 gitu, terus tiba-tiba pas lagi senang-senangnya sama orang gitu berubah jam tidurmu. Tidurnya jam 1, jam 12, jam berapa karena ngobrol misalnya. Itu sebenarnya mengganggu jadwal tidur kita juga, sehingga ada beberapa orang yang jadinya agak kesulitan gitu, untuk tidur gitu karena jadwal dia yang biasa itu sudah terganggu Berubah ya? gitu, berubah gitu. Nah Kak, aku mau nanya nih Kak, kira-kira kalau orang mengalami insomnia tuh gejala yang muncul tuh apa sih Kak? Sebenarnya mungkin mirip dengan yang awal gitu, definisi insomnia itu apa? Sulit tidur gitu, itu pertama kali gitu. Jadi orang yang kalau mau tidur aja tuh susah gitu. Jadi mungkin kita sering dengar kalau mau tidur tuh kayaknya gak nyaman, bolak-balik gitu. Udah mata ditutup, terus nggak bisa juga Nggak tidurnya tidur. kayak gitu. Terus ada juga salah satu ciri-cirinya adalah misalnya kelelahan. Oh iya. Gitu kan ada ya, kita udah tidur selama berapa jam tapi bangun-bangun tuh kayak capek gitu. Ada orang-orang yang akhirnya ngerasa kelelahan gitu, bangun pagi kok capek ya kayak gitu. Secara kognisi atau cara berpikir gitu, itu kalau kita kurang tidur itu juga bisa membuat kita jadi susah untuk fokus, susah konsentrasi, mau ngambil keputusan yang biasa kita lakukan jadi susah gitu, itu karena kurang tidur. Atau mungkin kalau secara emosi lebih mudah untuk terpicu emosinya. Jadi itu sensian ya. lebih sensitif, Dampaknya. iya dampaknya gitu. Jadi biasanya kadang-kadang kalau ada orang dengan gejala-gejala seperti itu, kita salah satunya bisa cek dia tidurnya udah cukup belum, kayak gitu. Biasanya sih itu ya yang kelihatan. Oh gitu ya Kak, aku mau nanya nih Kak, insomnia tuh ada kategorinya gitu nggak sih Kak? Misalnya kayak ada insomnia ringan gitu-gitu atau ada insomnia berat gitu, ada nggak sih Kak? Kalau kategori ringan, berat dan lain-lain itu mungkin nggak ada ya gitu. Tapi biasanya ada, kalau kita di kesehatan mental tuh ada namanya gangguan insomnia gitu ya. Memang masuk ke dalam gangguan kesehatan mental gitu. Itu rata-rata ciri-cirinya adalah misalnya dalam seminggu kejadian itu terjadi selama kayak 3 hari berturut-turut seperti itu, dan itu terjadi berbulan-bulan. Kayak gitu. Jadi dan sudah mengganggu kehidupannya gitu. Biasanya kalau seperti itu ya mungkin arahnya sudah lebih ke ya bermasalah gitu ya, gangguan itu. Tapi mungkin ada orang yang ya masalah insomnianya mungkin karena dia pindah ruangan atau pindah tempat gitu. Misalnya cuma terjadi waktu dia pindah tempat 1 atau 2 hari belakangan, lalu habis itu nggak ada masalah lagi, ya itu sebenarnya nggak terlalu masalah ya gitu. Itu masih insomnia yang ringan aja ya Kak, kalau kayak cuma iya. seminggu gitu. Benar, karena ada perubahan kan, perubahan lingkungan seperti itu. Tapi jika dalam ya tadi seminggu itu terjadi 3 hari berturut-turut, lalu itu terjadi berbulan-bulan gitu ya, lebih dari 1 bulan gitu, itu kita perlu maksudnya bisa ngecek juga sih, akhirnya mungkin ke profesional kesehatan mental gitu, ada apa nih gitu dengan kita gitu sih. Kalau misalnya insomnia udah parah gitu Kak, dampaknya apa sih Kak buat diri kita sendiri? Ya tadi ya gitu, sebenarnya gangguannya adalah bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena misalnya dari sisi kognitif gitu ya, insomnia itu mengganggu kita untuk memutuskan sesuatu, menyelesaikan masalah yang biasa kita lakukan kayak gitu, atau membuat kita jadi susah untuk fokus gitu kan. Kalau misalnya kalian kuliah atau kerja lalu susah fokus, itu kan mengganggu ya gitu. Lalu tadi secara emosi gitu, jadi dia gampang sekali terpicu.
ya mungkin jadinya antar sel manusianya jadi terganggu juga gitu, karena dia gampang sekali marah, gampang sekali untuk Jadi nggak punya teman nanti. iya, karena gampang terpicu kan gitu, Iya. padahal itu penyebabnya karena kurang tidur gitu. Kalau dampak jangka panjangnya gitu kak, misalnya berpengaruh ke kesehatan gitu, itu Iya. ada nggak sih kak? Kalau dampak jangka panjang sampai ke kesehatan ya mungkin efeknya gini ya, jadi misalnya seseorang yang kurang tidur gitu, lalu dia menjalani kehidupan sehari-harinya, terus misalnya membuat dia akhirnya terlalu banyak mengkonsumsi entah itu kafein dan lain-lain untuk membuat dia terjaga, itu kan juga efeknya nggak baik gitu ya. Tapi kalau misalnya kesehatan yang benar-benar jangka panjang gitu kan mungkin enggak, tapi yang pasti itu kan mengganggu hidup kita. Nah, dengan mengganggu hidup kita aja tuh sebenarnya udah mengganggu. Misalnya gini, kamu terbiasa untuk olahraga, karena kurang tidur, kecapean, mungkin kamu nggak olahraga lagi kayak Iya. gitu. Nah, efek itu kan berlanjut terus kan, kayak gitu. Atau misalnya karena kurang tidur, kamu lebih memilih menggunakan jam makanmu gitu untuk tidur. Oh, Jadi misalnya betul. makannya jadi nggak seperti biasanya, itu kan akhirnya mengganggu kayak gitu sih. Terus kak, setelah saya baca-baca nih mengenai insomnia, katanya kalau kita sering insom itu bakal mengurangi harapan hidup. Harapan hidup kita ya. Iya. Nah, itu gimana tuh kak? Maksudnya berarti lebih kesehatan ya berarti yang kayak tadi ya? Iya benar gitu kan, karena ya tadi ya mungkin dengan kita kurang tidur sebenarnya kehidupan kita sehari-hari pun sebenarnya nggak maksimal. Iya. Gitu. Jadi ya tadi gitu, ada orang yang memilih untuk minum kopi terus gitu supaya terjaga, atau ada orang yang misalnya memilih untuk menggunakan cara lain, misalnya mungkin lebih sering ngerokok gitu untuk menjaga supaya dia bisa tetap bertahan gitu menjalankan Iya. kehidupan sehari-harinya. Itu benar-benar tidak baik. Iya betul. Ya gini sih sebenarnya, waktu tidur saya pernah dapat dari salah satu profesor lah gitu waktu ngomong tentang tidur. Rata-rata itu tidur kita yang dianggap oke lah cukup optimal tuh 5 jam gitu. Oh. Dengan kita tidur 5 jam, harapannya besok pagi tuh udah mulai oke lah performa kita. Tapi jika dibandingkan orang yang tidur 6 jam, itu kan bedanya cuma 1 jam Iya, ya. iya. Tapi efeknya untuk besoknya itu gede Oh. gitu. Jadi ternyata 1 jam tidur itu Berharga lumayan, ya? iya berharga gitu buat kita. Sangat penting 1 jam itu loh. Benar. Iya, jadi bayangin kalau kita tidurnya cuma berapa jam terus setiap hari gitu, itu pasti akan mengganggu hidup kita sih. Nah kak, kita kan sekarang tuh lagi pandemi ya, pandemi kan di Indonesia ini dari 2020 awal ya. Nah sebenarnya pandemi COVID-19 ini tuh memberikan dampak signifikan nggak sih kak ke insomnia sendiri? Pertama, pandemi itu sebenarnya naikin kecemasan, gitu kan, kita jadi khawatir sama virusnya nih Jadi gimana. parno. Belum lagi masalah yang lain akibat pandemi, misalnya interaksi sosial kita jadi berkurang gitu kan, nggak bisa ketemu orang, WFH gitu, WFH, ya. iya working from home, atau misalnya kuliah akhirnya harus kuliah Iya, online gitu kan. betul. Atau juga belum lagi masalah pandemi itu membuat banyak orang akhirnya kehilangan pekerjaannya gitu. Jadi sebenarnya semakin banyak hal yang dipikirkan gitu selama pandemi, dan itu bisa berpotensi menyebabkan kita jadi susah tidur gitu. Dan juga nggak cuma itu, pandemi itu membuat kita jadi misalnya gini, kita misalnya biasanya adalah orang yang kalau ada masalah kita cerita sama teman, Iya. kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol gitu, atau ada orang yang suka untuk jalan-jalan gitu, jalan-jalan membuat dia lebih maksudnya lebih happy dan lain-lain. Nah selama pandemi itu semua dibatasi. Iya. Jadi sebenarnya saat kita lagi ada masalah, kita jadi sulit untuk bisa mendapatkan atau bisa memiliki resource yang dulu kita punya gitu untuk membantu menangani masalah kita. Nah itu yang akhirnya membuat maksudnya berpotensi juga gitu menaikkan tekanan gitu dalam hidup kita selama pandemi. Dan itulah kenapa orang jadinya lebih sulit untuk tidur. Gitu. Jadi resource untuk menyelesaikan masalah jadi berkurang kan. Iya. Karena emang semenjak ada pandemi tuh kita juga kegiatannya berubah banget kan. Benar. Lebih banyak di rumah Iya. terus. Kalau nggak bisa ansos nggak itu ya? Di rumah Tahu. terus. Aduh. Lalu kak mau nanya saran untuk pickers nih, ada nggak saran buat melalui masa-masa sulit ini gitu, pandemi ini? Yang pertama gini sih, walaupun kita ada di rumah gitu, kita perlu tetap ketemu dengan cahaya matahari lah sebenarnya gitu.
Nah kan itu juga yang berkurang kan sebenarnya Pak. Betul. Padahal cahaya matahari itu penting gitu buat kita gitu. Cahaya matahari itu sebenarnya kayak alarm badan gitu untuk bisa tetap terjaga gitu ya. Makanya kita kalau misalnya pagi hari maksudnya lebih bersemangat gitu ya. Iya. Sedangkan kalau cahaya sudah mulai hilang kayak sore dan lain-lain itu badannya mulai lelah. Iya, Gitu. betul. Nah waktu pandemi kan di kamar, Iya, kan, kena jadi AC dulu terus. kena AC gitu. Kita sebenarnya jadi jarang ketemu dengan cahaya matahari. Jadi makanya tetap ketemu dengan cahaya matahari itu adalah salah satu hal yang penting gitu untuk menjaga ya setidaknya diri kita gitu. Lalu yang kedua untuk yang memang punya insomnia gitu berarti kita perlu lihat gitu. Pertama, konsumsi kafeinnya berapa banyak gitu ya. Kalau misalnya udah terlalu banyak berarti memang perlu mengurangi. Lalu ya tadi gitu kan yang menyebabkan insomnia itu ada banyak, lingkungan salah satunya gitu. Nah itu kita bisa cek gitu waktu kita tidur suhunya gimana, udah oke atau belum gitu. Jangan-jangan kita terlalu kepanasan gitu di kamar atau terlalu kedinginan gitu. Jadi pastikan punya suhu yang oke, lalu juga cahaya. Nah ingat kalau kita mau tidur kan berarti cahayanya perlu sedikit dong gitu. Nah buat yang sering lihat handphone gitu atau lihat layar gitu itu perlu untuk dikurangi gitu karena mengurangi jumlah cahaya yang masuk ke maksudnya ke mata kita gitu. Itu dikurangi. Bahkan kalau perlu pakai lampu tidur aja. Jadi lampu kamarnya dimatiin. Benar, Tapi pakai juga lampu remang-remang aja ya Kak. Iya, kalau misalnya kalian cenderung untuk melihat sesuatu di layar atau laptop sebelum tidur itu benar-benar perlu dijauhin gitu. Jadi kalau perlu mungkin handphonenya agak dijauhin gitu dari tempat tidur gitu. Jadi jangan terlalu dekat. Berarti kita harus mengatasi, maksudnya harus mengurangi lah cahaya, kurangi drakor, kurangi baca-baca dari digital gitu. Iya, jadi kalau drakoran itu jangan menjelang tidur. Iya, siang-siang aja drakorannya. Gitu. Atau bisa juga kalau kita tidurnya, maksudnya susah tidur itu karena banyak hal yang kita pikirkan. Salah satu cara yang paling sering saya sampaikan adalah ditulis aja apa yang menjadi kekhawatiran. Kalau misalnya kita mikir, aduh besok itu saya harus ngerjain A, B, C, D, E gitu, tulis aja besok saya harus ngerjain ini. Habis itu sudah selesai. Besok ya besok gitu, karena kamu sudah menuliskan apa yang kamu harus kerjakan gitu. Soalnya biasanya kan kalau mau tidur emang pikiran kemana-mana gitu. Benar. Mungkin ngomongin buat mikirin besok tuh kita harus ngapain gitu. Benar. Jadi maka dari itu kita harus tulis aja gitu besok aja ya. Benar. Jadi pas kita tidur itu udah lebih tenang karena kita udah tahu oke, saya udah tahu besok mau ngapain gitu. Tapi ada juga yang sulit tidur lagi gitu, ada juga yang akhirnya memilih dengan punya teknik-teknik relaksasi kayak gitu, itu juga bisa membantu. Jadi sebelum tidur mungkin punya ritual-ritual khusus gitu yang bisa dia lakukan gitu ya. Misalnya kayak minum air hangat kayak gitu. Kalau mandi malam-malam ya pakai air hangat gitu. Terus mungkin ada yang suka pakai apa yang namanya aromaterapi gitu. Jadi ada ritual khususnya sebelum tidur gitu yang semuanya itu menenangkan buat kita. Dengerin lagu gitu ya, selama lagunya nggak bikin kita nyanyi makanya gitu ya. Lagunya yang lebih ya. BTS kan jadinya ya Iya. joget. Aduh. Dan jangan olahraga berat sebelum tidur gitu. Kalau mau olahraga di sore gitu. Jadi tidak olahraga berat sebelum tidur karena kalau kalian olahraga berat itu kan apa ya, adrenalinnya tuh naik tuh gitu, jadi susah biasanya buat tidur gitu. Dan ini terakhir, kalau misalnya gitu kalian udah di kamar tidur terus merasa susah tidur, keluar dulu dari situ. Keluar. Iya benar, keluar dan lakukan hal-hal yang menenangkan kalian gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang yang membuat orang jadi susah tidur adalah pertama ya memang mungkin ada hal yang bikin dia susah tidur. Tapi begitu di kamar dia nggak bisa tidur, dia lihat jam gitu. Waduh, kenapa saya nggak bisa tidur ya gitu. Jadi dia khawatir dia nggak bisa tidur gitu. Itu membuat kecemasannya jadi naik gitu. Kok saya udah di kamar tetap saya nggak bisa tidur sih gitu. Itu kepikiran lagi gitu. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, keluar kamar aja gitu ya. Lakukan hal yang menenangkan atau hal yang membosankan. Yang membosankan. Kayak apa tuh Kak? Misalnya, nggak tahu nih, ada orang-orang bilang baca buku yang memang kita
nggak sukai. Oh iya. Buku mat. Buku mat bacanya gimana? Angka ya. Iya, misalnya kan mungkin kita pernah kali ya ada di maksudnya waktu masa sekolah buku-buku yang kita baca terus bikin tidur. Iya, gitu. ngantuk Bener, loh, ngantuk karena bosen biasanya Iya. gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi pas benar-benar ngantuk baru ke kamar. Nah, Trikers itu harus banget tuh dipraktekin ya Betul. tadi cara-caranya yang dari Kak Wiwit. Jadi Malam supaya ini bisa sih dipraktekin. betul supaya langsung tidur nyenyak nih. Oke deh Kak, untuk episode kali ini gitu aja nih. Kita mau ngucapin terima kasih banget sama Kak udah mau Wiwit. datang, Iya, udah mau mau waktu untuk kita berbagi cerita-cerita, informasi juga nih kepada Trikers semua. Udah jam segini cuy. Ayo waktunya tidur. Iya, yuk tidur yuk. Udah jam segini ngantuk sih. Oke deh Trikers, sekian dulu untuk episode kali ini. See you di episode berikutnya. Bye bye.